Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Muti. Sekarang aku lagi ada di Universitas Pendidikan Indonesia bareng salah satu narasumber kita nih yang bakal sharing sama kita tentang perkuliahannya di jurusan Pendidikan Manajemen Perkantoran. Pendidikan Manajemen Perkantoran. Dengan siapa Kang? Boleh perkenalan dulu? Iya. Perkenalkan, nama saya Angga Febrian. Saya angkatan 2017 dari jurusan Pendidikan Manajemen Perkantoran. Oke, itu ada di fakultas apa Kang? Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Oke, di sini FPEB ya jadi kita sama Kang Angga dari Pendidikan Manajemen Perkantoran FPEB UPI. Nah Kang, mau nanya nih, sebenarnya jurusan Akang itu belajarnya apa aja sih Kang? Kalau secara garis besarnya, jurusan Pendidikan Manajemen Perkantoran ini kan ada dua ranah ilmu ya Teh. Jadi kita belajarnya dari ranah ilmu pendidikannya kita belajar seperti landasan pendidikan, kemudian kurikulum pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan lain-lainnya mengenai pendidikan. Tapi selain pendidikan, kita juga belajar ilmu mengenai manajemen perkantorannya, seperti administrasi, kepegawaian, dan lain sebagainya. Jadi dua ya Kang fokusnya, jadi ke pendidikannya juga, ke manajemen perkantorannya juga gitu ya Kang ya? Betul. Lengkap berarti. Memang lengkap sekali Teh. Terus ada mitos-mitos nggak sih Kang, stereotype gitu tentang jurusan ini? Kalau mitos, ini karena kita kan universitasnya juga udah pendidikan ya Teh. Nah banyak sekali, khususnya anak-anak SMA, SMK sederajat yang baru lulus itu mikirnya kalau masuk UPI nantinya itu lulusannya jadi guru. Padahal di jurusan saya di Pendidikan Manajemen Perkantoran, kita itu tidak terusan jadi guru gini Teh. Jadi kita juga bisa kayak di bank, kemudian jadi sekretaris, jadi administrasi di perkantoran-perkantoran seperti itu. Oke, jadi nyambung ke pertanyaan tentang alumni nih ya Kang ya, berarti alumninya itu banyak yang jadi kerja di bank gitu, selain di kependidikan pun ada gitu ya. Kalau misalnya jadi guru nih Kang, biasanya guru di mana gitu? Kalau jadi guru, karena kita ini jurusannya Pendidikan Manajemen Perkantoran, maka dialokasikannya itu ke SMK Teh. Di jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Oke. Bidang manajemen. Jadi guru SMK kalau nggak di industri. Bukan di industri, di bank yang kayak gitu ya? Iya betul, seperti itu. Nah terus Kang, tentang tugas-tugasnya nih Kang, gimana sih Kang? Kalau tugas-tugas keseharian kita itu harus terbiasa dengan yang namanya makalah, kemudian bikin PPT dan dipresentasikan, itu kayak makanan sehari-hari kita, seperti itu di perkantoran. Berarti bikin makalah, PPT, presentasi itu udah jadi kayak biasa gitu ya? Iya, tiap hari pasti kayak gitu. Oh gitu. Berarti tapi dilatih public speaking berarti ya, secara nggak langsung? Iya, betul sekali. Ada mata kuliahnya juga tentang ada public mata speaking. Kuliahnya. Oke. Kalau mata kuliah favorit Akang nih apa nih Kang? Kalau mata kuliah selama saya sekarang berarti 6 semester ya Teh. Banyak sekali sih kalau mata kuliah yang saya sukai, karena saya juga dulunya dari SMK Perkantoran. Oh gitu. Jadi emang udah suka gitu semua mata kuliahnya, khususnya mata kuliah produktif. Seperti kesekretarisan, waktu itu kita ada table manner ke hotel. Jadi kita belajar tata cara makan yang benar, bagaimana tata cara grooming sebagai mahasiswa perkantoran seperti apa. Terus ada juga mata kuliah bahasa Inggris perkantoran dan korespondensi bahasa Inggris. Nah, di situ kita belajar mengenai cara menulis surat menggunakan bahasa Inggris. Kalau menurut saya itu tantangan pribadi seperti itu. Kalau dosen favorit nih Kang, siapa nih Kang? Kalau dosen favorit itu Miss Intan. Jadi beliau itu latar belakangnya dari guru bahasa Inggris. Nah, beliau mengajar di perkantoran, mengajar mata kuliah bahasa Inggris, kemudian bahasa Inggris perkantoran dan korespondensi bahasa Inggris. Cara belajar beliau itu menurut saya memang killer dosennya. Mungkin banyak juga mahasiswa perkantoran yang memang kurang suka dengan beliau, tapi kalau saya pribadi lebih suka dosen yang seperti itu, yang tegas, kemudian memberikan tugas-tugasnya itu jelas kepada mahasiswanya, seperti itu. Jadi Miss Intan ya favoritnya Kang. Nah, terus Kang, ada tantangan terberat gitu yang pernah Akang lewati selama kuliah nih apa nih Kang? Kalau tantangan terberat selama kuliah, yang pertama itu waktu semester awal kita itu mahasiswa perkantoran harus menggunakan baju perkantoran Teh. Jadi kayak tiap hari tuh bingung, aduh bajunya apa lagi gini, harus kemeja kan, harus pakai dasi. Jadi semester awal itu semester 1 sama semester 2 kita harus pakai baju perkantoran. Itu tantangannya, kita harus bisa memilih baju yang sesuai gitu ya Teh. Terus maju-maju lagi tantangannya itu di mata kuliah bahasa Inggris, karena awalnya saya kurang bisa bahasa Inggris, jadi harus menguasai lagi dari dasar seperti itu. Terus makin maju lagi ada lagi magang Teh. Jadi kita juga tidak hanya
belajar di kelas, kita juga ada magang di perusahaan. Nah kebetulan waktu itu saya magang di pusat survei geologi seperti itu. Di semester berapa nih Kang magangnya? Magangnya itu di semester 5 menuju semester 6. Oh iya. Jadi ketika libur kuliah, yang lain libur selama 3 bulan, kita mahasiswa manajemen perkantoran diminta untuk magang di perusahaan seperti Jadi itu. magang iya, PPL juga iya? Ya kita magang iya, KKN iya, PPL juga iya. Jadi makin banyak gitu ya sumber pengetahuannya selain di kampus gitu pengalaman ya Kang, juga semakin banyak. Benar. Nah ngomong-ngomong tentang seragam nih Kang, boleh dijelasin nggak sih Kang sebenarnya kayak gimana gitu tuntutannya? Kalau seragam itu Kak, waktu semester awal, semester 1 itu pasti diminta untuk menggunakan baju seragam perkantoran. Biasalah namanya kaderisasi seperti itu. Jadi biar kita mencirikan mahasiswa perkantoran. Nah, nanti kesini-sininya itu kita diminta untuk membeli seragam teh. Ada seragam khusus manajemen perkantoran, warnanya itu krem. Kemudian nanti ada penjurusan lagi teh. Nah, di penjurusan itu ada lagi seragam seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang penjurusan ini, apa aja sih Kang adanya? Kalau penjurusan waktu angkatan saya 2017 itu masih 2 teh. Masih 2 penjurusan. Pertama itu ada kearsipan, kemudian yang kedua itu ada Quality Management System atau QMS. Nah, sekarang di tahun 2019 kita udah membuka 2 jurusan baru. Yang pertama itu ada Public Relation atau Humas, dan yang satu lagi itu Office Digital. Karena kita mengikuti perkembangan zaman juga seperti itu. Jadi makin banyak gitu. Itu dipilihnya di semester berapa Kang? Kalau pemilihannya itu kita dari mulai semester 3 ada tes psikotesnya terlebih dahulu ya. Bekerja sama dengan University Center di UPI. Nanti kita meminta untuk dites, tes minat bakat seperti itulah. Nah, nanti kita hasilnya diketahui dari tes tersebut apakah kita ke arsipan atau kita ke QMS seperti itu. Oh gitu. Jadi lebih cocok sama minat kita sama bakat kita juga gitu ya Kang ya. Terus Kang, ada tips and trick nggak sih Kang buat maba-maba gitu ya biar bisa survive di jurusan ini? Kalau tips and trick dari saya pribadi sih ya teh, yang pertama harus sungguh-sungguh. Jadi ketika kita pengen kuliah, mau kemanapun itu jurusannya, kita harus benar-benar 100% totalitas kepada jurusan itu. Cari tahu info-info tentang jurusan tersebut. Baru setelah itu kita bisa daftar SNMPTN. Kalau misalkan nggak lolos bisa SBMPTN seperti itu sih. Jadi banyak jalan ya sebenarnya buat bisa masuk jurusan yang kita pengen gitu ya Kang. Iya, yang penting usahanya, doanya, ikhtiar dan tawakal. Iya benar. Tuh ada tipsnya dari Akangnya tentang buat teman-teman yang mau masuk ke jurusan ini, dan sebenarnya untuk ke jurusan lain juga ya Kang ya. Iya betul. Nah Kang, sebenarnya kan tadi selain di sekolah bisa juga di perbankan gitu yang lainnya. Itu sebenarnya di bagian apanya sih Kang biasanya? Kalau misalkan di sekolah, jelas kita sebagai guru produktif di bidang perkantorannya. Nah, kalau misalkan di perbankan, kita bisa di bagian kearsipan. Kita bisa juga menjadi audit mutu di perbankan atau di perusahaan juga bisa. Kemudian kalau administrasi pasti saya jamin di setiap perusahaan, setiap instansi dan setiap lembaga pasti ada bagian administrasi. Jadi emang jurusan perkantoran ini ranahnya lebih luas seperti itu. Iya, ranahnya lebih luas karena fokusnya juga tidak ada 2 ya Kang ya? Iya, betul sekali. Nah, terus harapan dan rencana Akang ke depannya nih gimana Kang? Kalau harapan saya setelah lulus mungkin ya teh. Karena emang dari TK cita-cita saya pengen menjadi seorang guru. Dan alhamdulillah saya sekarang bisa ada di UPI di jurusan ini, maka insya Allah kedepannya saya ingin melanjutkan untuk menjadi guru di SMK. Amin. Semoga mohon doanya. Bentar lagi PPL ya Kang ya? Iya betul. Nah, semoga KKN dulu tuh. Oh iya, KKN dulu. Itu kan jadi rame banget gitu ya. Iya, banyak sekali. Banyak sumber pengalamannya gitu. Betul. Terima kasih Kang sharingnya hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.